Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Aulia. Saya adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Psikologi, kelas 5C. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus, yaitu tentang penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi ADD atau Attention Deficit Disorder. So, stay tuned. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai penanganan psikologis pada anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi Attention Deficit Disorder atau ADD, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Attention Deficit Disorder atau ADD itu. Nah, Attention Deficit Disorder atau ADD yang sering disebut dengan gangguan pemusatan perhatian adalah suatu bentuk kelainan yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya dan atau mengalami kesulitan untuk fokus pada sesuatu atau sulit memperhatikan suatu kondisi atau wacana. Pada kenyataannya, anak dengan ADD akan cenderung pemalu atau dalam dunianya sendiri. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai usaha untuk membantu membiasakan anak agar tetap fokus terhadap sesuatu yang sedang berlangsung. Contohnya dalam proses belajar mengajar. Terdapat dua cara untuk memberikan penanganan terhadap anak yang mengalami hambatan komunikasi atensi ADD, yaitu dengan terapi obat atau dengan non-obat-obatan. Obat-obatan digunakan dalam membantu anak-anak untuk lebih tenang dan perhatian saat di sekolah, merupakan kelompok stimulan yang mencakup Ritalin atau methylphenidate, Silet atau Pemoline, dan stimulan jangka panjang lainnya yang dosisnya sekali sehari. Selain terapi dengan obat, ada pula terapi lainnya dengan modifikasi perilaku. Beberapa hasil penting dalam fungsi sehari-hari pada anak ADD yang dapat dicapai dalam terapi modifikasi perilaku adalah: pertama, kepatuhan mengikuti perintah; kedua, peningkatan disiplin; ketiga, kemandirian dan tanggung jawab; keempat, perbaikan prestasi akademik; dan terakhir, perbaikan hubungan dengan anggota keluarga dan relasi sosial. Modifikasi perilaku terdapat berbagai cara. Salah satu bentuk modifikasi perilaku yang umumnya dilakukan oleh terapis anak ADD adalah time out. Time out merupakan suatu cara menghilangkan situasi negatif pada anak dengan memberikan waktu kepadanya agar bisa berpikir lebih tenang mengenai apa yang telah dilakukannya. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan konsep Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT merupakan suatu bentuk psikoterapi yang menekankan pada pentingnya peran dalam berpikir tentang perasaan manusia dan apa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. CBT dikembangkan dari perpaduan antara terapi kognitif atau kognitif terapi dan terapi perilaku atau behavior terapi. Nah, kognitif terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kesulitan-kesulitannya dengan mengidentifikasi dan mengubah disfungsi berpikir, perilaku, dan respon emosi. Sementara itu, behavior terapi merupakan sebuah pendekatan psikoterapi yang didasarkan pada teori pembelajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan sakit kejiwaan atau psikopatologi dengan teknik-teknik yang dirancang untuk memperkuat perilaku yang diinginkan
dan mengesampingkan perilaku yang tidak diinginkan. CBT ini diterapkan melalui terapi secara berkelompok. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa CBT ini diterapkan melalui terapi secara berkelompok. Nah, terapi kelompok ini didasarkan oleh teori Kurt Lewin yang mengadopsi dari teori medan bahwa fenomena listrik atau magnet dan gravitasi mempengaruhi medan di sekitarnya dalam Alwisol 2009. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kelompok mempengaruhi individu untuk sama. Dalam terapi kelompok ini, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungan kelompoknya. Terapi kelompok juga digunakan dengan tujuan untuk memperkenalkan klien dengan dunia sosialnya. Ada beberapa metode terapi yang dilakukan dalam terapi kelompok ini, yaitu yang pertama, meditasi, yang kedua, yoga, yang ketiga, menggambar bebas. Yang keempat, hipnoterapi atau self-hypnosis. Yang kelima, terapi psikodrama. Dan yang keenam, play terapi atau terapi bermain. Metode-metode tersebut tentunya memiliki fungsinya tersendiri, yaitu menggali penyebab dari munculnya gangguan pemusatan perhatian atau ADD. Membiasakan anak untuk melatih kesadaran dan perhatian, serta untuk motivasi diri agar dapat memperbaiki diri melalui kelompok. Dalam hal ini, kelompok adalah teman sekelasnya atau teman sebayanya. Terapi kelompok yang pertama yaitu meditasi. Meditasi adalah sebuah komunikasi kepada alam semesta, kepada diri kita sendiri, dan kepada kesadaran yang tertinggi. Dalam meditasi, kita tidak perlu menggunakan pikiran verbal. Dalam literatur psikologi, istilah meditasi mengacu pada sekelompok latihan untuk membatasi pikiran dan perhatian. Adapun tujuan akhir dari praktek meditasi ini yaitu yang pertama, agar seseorang dapat memiliki perkembangan insight yang paling dalam tentang proses mental di dalam dirinya. Insight kesadaran, identitas, serta realitas. Yang kedua, agar seseorang dapat memperoleh perkembangan kesejahteraan psikologis dan kesadaran yang optimal. Di dalam meditasi terdapat unsur ketenangan. Ketenangan selama berlatih meditasi diperoleh melalui proses penarikan indera yang sangat penting dalam ilmu meditasi. Duduk diam tak bergerak dengan tangan dilipat di pangkuan atau diletakkan di atas paha. Sementara itu, kaki terlipat, mata tertutup dengan membayangkan berada di suatu lingkungan yang damai dan tenang. Penarikan indera dilakukan dengan menggunakan sugesti bahwa kita tidak melihat, tidak merasa, tidak meraba, dan tidak mencium atau memberikan respon terhadap sesuatu yang berasal dari luar. Maka, semua indera dan kegiatan tubuh dimatikan dan pikiran ditarik dari luar. Untuk menenangkan pikiran yang berkeliaran dan memasuki keadaan mental yang tenang, bernafas secara dalam dan halus perlahan, serta berkonsentrasilah pada kedamaian di dalam batin Anda. Terapi kelompok yang kedua yaitu yoga. Yoga adalah sistem ajaran gaib yang dikembangkan oleh Hinduisme. Hinduisme adalah salah satu agama terorganisir yang paling tua yang diketahui. Kitab-kitab sucinya tertanggal 1400 sampai 1500 sebelum Masehi. Dengan maksud untuk membebaskan manusia dari dunia khayalan sebagaimana yang dipahami oleh panca indera.
Yoga merupakan sistem untuk menyadarkan dan mengantarkan kita ke arah mutu pengembangan dari kesehatan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Secara garis besar, gangguan pada tubuh yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit adalah karena faktor eksternal, yaitu fisik, di mana terjadi penyakit. Selain itu juga karena faktor internal, yang berarti faktor emosional dan bioplasmik yang berperan dalam menyebabkan timbulnya penyakit. Misalnya, emosi negatif atau ketegangan mental. Pada gerakan yoga sendiri, terdapat latihan pengembangan mental perhatian. Gerakan-gerakan yoga yang dilakukan secara perlahan dan berulang akan membiasakan orang yang melakukan yoga mempertahankan lama perhatian terhadap suatu kegiatan yang dilakukannya. Karena seseorang yang mampu mempertahankan perhatiannya dengan baik akan mempengaruhi kekuatan daya ingatnya, dan itu sebagai kunci kesuksesan seseorang. Metode terapi yoga ini juga dapat dilakukan pada anak dengan hambatan komunikasi atensi ADD. Apabila anak ADD tersebut secara rutin melakukan yoga dengan metode yang baik dan benar, maka bisa saja anak tersebut dapat mempertahankan lama perhatiannya, lebih fokus, dan lebih berkonsentrasi terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukannya. Terapi kelompok selanjutnya yaitu menggambar bebas. Menggambar adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan rileks dan menyenangkan bagi anak-anak dalam mengekspresikan perasaan, pikiran, kreativitas, dan keunikan mereka. Menggambar merupakan jalan keluar bagi anak-anak dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan positif serta negatif tentang diri mereka sendiri, keluarga, teman, dan dunia mereka. Dalam proses menggambar, seorang anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar mempresentasikan informasi realita ke dalam bentuk simbolis. Menurut Lowenfield, menggambar merupakan hal yang sehat untuk dilakukan oleh anak-anak. Dengan menggambar, seorang anak dapat lebih berani dalam mengekspresikan emosinya secara bebas dan spontan. Dalam bidang psikologi, terdapat banyak terapi menggambar, bahkan juga dijadikan sebagai alat tes psikologi. Salah satunya yaitu tes grafis. Terapi kelompok yang keempat yaitu hipnoterapi atau self-hypnosis. Menurut Dave Elman, hipnosis adalah penggunaan sugesti, baik secara langsung maupun tak langsung, untuk menginduksi kondisi sugestibilitas yang lebih baik, yang dalam kondisi tersebut ada jalan pintas bagi kemampuan kritis pikiran, serta menciptakan perhatian selektif terhadap sugesti yang diberikan. Ketika menggunakan hipnotis, seseorang dipimpin oleh orang lain untuk memberikan respon terhadap sugesti untuk berubah pada pengalaman subjektifnya, perubahan persepsi, sensasi, emosi, pikiran, atau tingkah laku. Orang tersebut juga mempelajari hipnotis diri sendiri atau self-hypnosis yang merupakan tindakan untuk mengatur prosedur hipnotis atas kemauan orang tersebut. Jika subjek berespon terhadap sugesti hipnotis, umumnya menandakan bahwa hipnotis telah berhasil dilakukan. Pada terapi self-hypnosis pada program penanganan ADD juga dikombinasikan dengan zikir. Dasar dari penggunaan zikir tersebut yaitu pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya."
Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Terapi kelompok yang kelima yaitu terapi psikodrama. Menurut Corey, psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan yang terjadi pada dirinya. Psikodrama menggunakan konsep dasar analisis transaksional. Teori analisis transaksional menyatakan bahwa banyak tingkah laku manusia yang bisa dipahami dalam hubungannya dengan cara seseorang menyusun waktunya. Dari konsep analisis transaksional ini, terapi psikodrama diberikan kepada anak ADD bertujuan sebagai katarsis, yaitu mengetahui problem apa yang terjadi antara anak dengan orang tua dan temannya, serta dalam pelaksanaan secara berkelompok memotivasi anak untuk melakukan hal yang dapat dilakukan oleh orang lain. Contohnya, jika anak lain mampu memainkan peran, anak yang lain juga termotivasi untuk dapat melakukannya. Terapi kelompok yang terakhir yaitu terapi bermain atau play terapi. Terapi bermain bertujuan untuk melatih motorik dan sensorik dari anak ADD. Proses terapeutik dalam bermain menurut Viola Brody dalam Jernberg menyatakan bahwa saat permainan terapeutik diterapkan sebagai kegiatan terapi penyembuhan terhadap perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, terjadi bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan kontak fisik secara aktif, kontrol fisik, dan nyanyian. Dengan bermain tentunya melibatkan keseluruhan fisik, mental, dan emosi diri anak untuk melakukan ekspresi. Saat anak bermain akan tampak keseluruhan perilaku yang bersifat tertutup atau covert behavior yang ada pada dirinya. Adapun macam-macam bentuk permainan yang dipakai dalam terapi bermain ini, yaitu yang pertama, bermain puzzle, diyakini dapat meningkatkan konsentrasi dan memori anak, mendorong rasa keingintahuan, dan kemampuan memecahkan suatu tantangan, sangat membantu perkembangan anak, serta anak juga mempunyai kemandirian. Contohnya, kotak susu bekas dapat dibuat menjadi puzzle sederhana. Yang kedua, menyusun balok secara horizontal kertas maupun vertikal dalam bentuk barisan juga bisa dilakukan. Yang ketiga, bermain bola ukuran besar dan kecil untuk latihan melempar dan menangkap dapat mengembangkan motorik anak. Dan yang terakhir yaitu bermain peran. Pada prinsipnya, terapi bermain digunakan untuk menjadi media bagi anak agar dapat melatih hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengalihkan perhatiannya dari aktivitas yang berlebihan namun tidak bermanfaat. Yang kedua, melatih anak melakukan tugas satu persatu. Yang ketiga, melatih anak menunggu giliran. Yang keempat, mengalihkan sasaran agresivitas. Lalu, melatih perkembangan motorik, sensorik, dan kognitif pada anak. Dan yang terakhir yaitu sebagai katarsis emosional. Nah, selain keenam terapi di atas,
Dalam penanganan anak ADD, terdapat pula terapi lainnya nih, yang juga dapat dilakukan bagi anak dan remaja dengan hambatan komunikasi, atensi, attention deficit disorder atau ADD, yaitu yang pertama ada terapi psikofarmakologi. Pemberian terapi psikofarmakologi harus terus diberikan selama gejala masih ada dan menyebabkan gangguan. Mengingat terapi digunakan dalam waktu yang cukup panjang, maka pasien dengan ADD harus melakukan follow-up yang teratur untuk evaluasi pengobatan. Evaluasi ini digunakan untuk memastikan apakah obat yang diberikan masih efektif, menentukan dosis optimal, dan meyakinkan efek samping yang timbul tidak signifikan secara klinik. Terapi yang selanjutnya yaitu dengan olahraga. Ada beberapa permainan olahraga yang dapat membantu melatih konsentrasi anak dengan ADD, yaitu bulu tangkis dan basket. Dalam permainan ini, anak dengan ADD dilatih untuk fokus pada bola yang dimainkannya. Selain itu, terdapat pula latihan olahraga bela diri yang benar. Bukan hanya diajarkan memukul, tetapi juga dari bela diri dan meditasi untuk melatih fokus, konsentrasi, dan ketekunan dalam meraih warna-warna sabuk yang harus dilalui sampai mendapatkan sabuk hitam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi, atensi ADD atau Attention Deficit Disorder. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.